pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau kita semua sehat. Jangan lupa bersyukur ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya udah mau ikutin ibu. Nah, hari ini kalian masih semangat atau tidak? Ayo, siapa yang masih semangat dan siapa yang udah nggak semangat? Ada yang ngantuk atau ada yang udah lapar? Nah, jadi kalian semua udah sarapan kan? Nah, jadi sebelum belajar itu, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian itu harus sarapan dulu anak-anak. Supaya apa? Supaya saat belajar perut kita nggak sakit, perut kita nggak lapar. Nah, kalau perut kita lapar, kita pasti belajarnya itu nggak konsen, ya kan? Nah, jadi supaya kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, maka kita harus menyiapkan diri kita dulu, harus menyiapkan fisik kita dulu. Nah, apa salah satunya, Bu? Salah satunya yang pertama, kita sarapan. Walau hanya roti dan teh manis itu wajib banget ya anak-anak, supaya perut kita gak sakit saat belajar, gak ngerasakan lapar. Kalau perut kita kenyang dan gak sakit, maka kita mudah mengikuti proses pembelajaran, maka kita akan tenang dan kita bisa mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru, karena kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya harus sarapan di pagi hari sebelum belajar. Oke? Nah, itu salah satu kita untuk menyayangi diri kita juga loh anak-anak. Kita harus sarapan. Nah, nih, kalau kita udah bisa mengikuti proses pembelajaran dan kita paham apa yang disampaikan sama guru, maka kita bisa menjadi anak yang pintar. Dan insya Allah anak yang pintar akan menjadi anak yang sukses, yang dimana bisa membanggakan kedua orang tuanya. Nah, siapa di sini mau jadi anak yang sukses? Pasti banyak dong anak-anak ibu semuanya. Pasti semuanya pengen jadi orang yang sukses, pengen ngebanggakan kedua orang tuanya. Jadi kita harus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke? Semangat, semangat. Semangat semuanya, harus semangat. Oke? Kalau kita semangat, maka kita akan cepat menangkap apa yang disampaikan oleh guru kita. Oke? Nah, jadi semuanya di sini udah pasti semangat kan? Semangat semuanya untuk mengikuti pembelajaran. Ada yang ngantuk? Kalau yang ngantuk cuci muka dulu. Kalau yang belum sarapan, sarapan dulu sebelum mendengarkan penjelasan dari ibu, sebelum menjelaskan materi-materi yang ibu sampaikan nanti. Karena di sini materinya ini penting banget untuk kita, ya kan? Jadi persiapkan dulu fisiknya sebelum mulai pembelajaran. Kita tuh harus berada di dalam kondisi yang baik fisik kita, lingkungan kita, ya kan? Kalau ada sampah di lingkungannya, di daerahnya, harus dibersihkan dulu supaya mata kita pun nyaman gitu, ya kan? Dalam belajar itu emang harus nyaman, baik fisik maupun lingkungan kita, ya anak-anak ibu ya. Nah, minggu kemarin kita udah belajar tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Kemudian ada ada strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Sekarang minggu ini kita akan belajar tentang meningkatkan kemampuan membaca. Nah, anak-anak ibu
yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Siapa di sini yang senang membaca? Ada atau enggak yang senang membaca? Wah, pasti banyak dong yang senang membaca kan ya. Nah, dan ada nggak sih yang tahu apa itu arti dari membaca? Nah, ada nggak yang tahu apa itu membaca? Oke, jadi nanti di sini kita bahas ya. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ini nanti kita akan mengetahui apa itu arti dari membaca, apa tujuan dari membaca itu, bagaimana sih cara mengembangkan keterampilan membaca itu, dan bagaimana juga cara meningkatkan keterampilan membaca pada diri kita. Nah, jadi di sini akan Ibu bahas itu. Jadi Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi yang udah Ibu sampaikan ini nanti tentang meningkatkan kemampuan membaca, Ibu harap anak-anak Ibu bisa memahami apa itu arti dari membaca, apa itu tujuannya, bagaimana cara mengembangkan keterampilan membaca, serta bagaimana cara meningkatkan keterampilan membaca pada diri kita. Dan Ibu harapkan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian ya anak-anak Ibu ya. Oke, baiklah, langsung aja Ibu bakalan jelasin. Oke, langsung aja. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari membaca. Nah, ada yang tahu nggak apa itu keterampilan membaca? Ada yang tahu, anak-anak Ibu? Nah, jadi di sini dijelaskan ya. Jadi keterampilan membaca itu adalah sebuah kemampuan yang seseorang miliki yang didapatnya itu selama ia mengikuti sebuah proses pembelajaran. Nah, jadi keterampilan membaca itu adalah kemampuan seseorang yang didapatnya itu selama ia mengikuti sebuah proses pembelajaran. Nah, dia dapat keterampilan membaca itu dari mengikuti sebuah proses pembelajaran. Nah, dengan membaca, seseorang itu bisa mendapatkan sebuah pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Ibu, jadi kalian semua udah tahu kan apa pengertian dari keterampilan membaca itu? Sekali lagi Ibu ulangi. Jadi keterampilan membaca itu adalah sebuah kemampuan seseorang yang didapatnya dari setelah ia mengikuti proses pembelajaran. Jadi dia dapat kemampuannya itu dia mendapatkan kemampuannya itu setelah ia mengikuti proses pembelajaran. Itu yang dinamakan keterampilan membaca. Oke, jadi anak-anak Ibu semua udah tahu kan apa pengertian dari keterampilan membaca itu? Yang dimana artinya itu kemampuan seseorang yang didapatnya dari setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi sebelumnya anak-anak Ibu udah tahu apa belum sih pengertian dari membaca itu? Nah, jadi membaca itu anak-anak sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk bisa melafalkan atau mengejakan sebuah tulisan yang dimana bisa secara lisan maupun di dalam hati. Nah, jadi setelah membaca kita itu mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah pengalaman dari apa yang kita baca. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang kedua yang judulnya itu tujuan membaca. Nah, apa sih Bu tujuan membaca itu? Nah, tujuan membaca yang pertama itu kita itu bisa menghubungkan sebuah pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Misalnya, kita itu tahu tentang bagaimana cara hewan berkembang biak. Kita udah tahu ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Cuman kita baca buku tentang perkembangbiakan hewan. Setelah itu dengan baca buku itu kita akan menjadi lebih tahu karena di buku itu lebih lengkap penjelasannya.
bisa apa-apa aja jenis hewan yang melahirkan. Kalau selama ini kita tuh cuma tahu ada kucing, ada monyet, oh ternyata kambing juga melahirkan. Nah, jadi dengan baca buku itu kita bisa semakin mendapatkan pengetahuan yang banyak lagi dengan membaca, apalagi membaca sebuah buku pelajaran ya anak-anak, itu bagus banget ya. Jadi kita tuh bisa bertambah pengetahuannya. Kalau yang pengetahuannya cuma sedikit, dengan membaca buku akan bisa bertambah banyak lagi pengetahuan kita. Nah, jadi kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru, yang dimana awalnya kita nggak tahu, cuman sedikit tahunya, lama-lama jadi dengan membaca, jadi pengetahuan kita itu semakin banyak, ya kan? Contohnya itu tadi lah, misalnya kita tahu kalau yang hewan yang melahirkan itu cuman ada monyet sama kucing. Nah, setelah kita membaca buku, kita tuh jadi tahu apa-apa aja hewan yang melahirkan. Ada kambing, ada sapi, seperti itu. Terus hewan-hewan yang bertelur, yang selama ini kita tuh cuman tahu kalau ada bebek dan ayam aja karena kita sering makan. Nah, ternyata burung juga bertelur loh. Setelah kita membaca tuh kita jadi mengetahui gitu, ya kan? Paham kan sampai di sini anak-anak? Itu tujuan membaca yang pertama. Nah, kemudian dengan membaca juga kita itu bisa meneliti atau bisa memaparkan dari apa yang disajikan dalam sebuah teks bacaan yang ada di dalam sebuah buku. Misalnya nih, kalian baca tentang buku, nah misalnya kalian baca ini nih tentang hewan tentang pemakan daging. Hewan pemakan daging. Jadi di buku itu kalian baca tuh hewan pemakan daging tuh ada harimau, ada kucing, seperti itu. Jadi kalian bisa neliti sebenarnya benar apa enggak sih yang dibaca yang ada di dalam buku ini. Kucing itu sebenarnya pemakan daging atau enggak sih? Jadi kalian tuh bisa nelitinya gitu. Kalian lihat, oh kucing makan ikan ya, oh benar kata yang ada di dalam buku ini, ternyata kucing itu makannya daging. Dan kalian juga bisa lihat melalui video tentang harimau yang memakan daging atau memangsa-mangsa hewan lainnya. Wah ternyata benar ya apa yang disampaikan sama buku ini, ternyata harimau juga pemakan daging. Nah jadi kalian tuh bisa melakukan sebuah penelitian setelah kalian membaca, seperti itu. Itu juga tujuan dari membaca, yang dimana menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada diri kita. Jadi anak-anak semua itu harus rajin-rajin membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia. Nah kemudian tujuannya itu kita bisa menikmati keindahan yang ada di dalam sebuah teks bacaan. Kayak mana tuh Bu contohnya? Misalnya kita baca tentang buku ini tentang alam, yang dimana isi bukunya itu menceritakan tentang sebuah keindahan alam yang ada di bumi kita. Nah gini, di dalam buku itu diceritakan indahnya pemandangan yang banyak pepohonan hijau, kemudian udara yang sejuk, banyak gunung-gunung dan bukit-bukit. Nah jadi kita tuh kayak bisa terbawa gitu, imajinasi kita tuh kan terbawa tuh. Kita tuh jadi ngerasakan keindahan juga, bahwasannya seolah kita tuh ngerasakan keindahan alam yang ada di buku itu juga. Dan kita bisa mengetahui suatu keadaan, suatu suasana yang indah melalui buku itu, ya kan. Jadinya kita tuh ngerasa wah pemandangannya indah, hijau, bersemi,
banyak gunung, udaranya sejuk, seperti itu. Ya kan anak-anak? Paham kan sampai di sini? Nah, selain itu apa lagi, Bu, tujuannya? Nah, tujuannya selain itu kita bisa mendapatkan atau bisa mencari suatu informasi baik yang penting maupun gak penting. Jadi kita tuh bisa mendapatkannya dengan cara membaca. Nah, setelah membaca nih, kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan sebuah informasi, misalnya informasi tentang keadaan cuaca di suatu daerah. Jadi kita tuh kayak bisa menyusun informasi itu gitu kan, dari teks informasi itu. Oh, di daerah ini ada cuacanya tuh kayak gini gitu. Jadi dengan membaca kita tuh bisa mendapatkan sebuah informasi serta bisa menyusun informasi itu. Ya, informasinya yang ada di dalam teks yang telah kita baca. Nah, kemudian apa lagi, Bu? Ya, yang umum banget nih. Kita setelah tujuan membaca itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kita menjadi lebih banyak lagi. Nah, menjadi lebih banyak lagi. Dengan membaca, pengetahuan kita itu jadi lebih banyak lagi. Wawasan kita itu jadi berkembang seperti itu. Jadi kalian yang suka baca bagus banget. Dan yang gak suka baca itu harus loh anak-anak, harus digali lagi. Harus sering-sering membaca, karena membaca itu penting banget untuk kita bisa menambah wawasan kita, ilmu pengetahuan kita juga bertambah. Jadi buat kalian anak-anak ibu yang ibu sayangi, kalian itu harus sering-sering dan rajin-rajin membaca. Karena apa? Membaca adalah jendela dunia. Oke, yang selanjutnya kita bakalan bahas materi yang ketiga, yang dimana cara mengembangkan keterampilan membaca. Nah, bagaimana Bu cara mengembangkan keterampilan membaca kita, Bu? Nah, jadi pertama kalian itu harus tahu dulu apa itu kata-kata sinonim dan antonim. Nah, jadi di sini Ibu kasih tahu ya anak-anak, pahami baik-baik apa yang Ibu bilang. Jadi kata sinonim itu artinya persamaan kata, dan antonim itu artinya lawan kata. Bu, kayak mana Bu contohnya? Nah, contoh dari sinonim, misalnya dia kan persamaan kata. Nah, misalnya kata abang. Kata abang itu apa sih persamaan katanya? Bisa sama dengan kakak, mas, akang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang antonim kayak mana, Bu? Kalau yang antonim karena dia lawan kata. Jadi misalnya kata cantik. Nah, apa tuh lawan katanya? Cantik itu lawan katanya apa? Jelek. Nah, jadi cantik antonimnya adalah jelek. Seperti itu. Jadi tuh kalian tuh harus tahu persamaan kata sama lawan-lawan kata itu dulu. Seperti yang Ibu sebutkan tadi contohnya. Abang persamaannya tuh kayak kakak, kakanda, akang, mas, dan lain sebagainya. Kalau yang lawan kata atau antonim itu contohnya tadi seperti cantik lawan katanya jelek, jelek lawan katanya cantik, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalian tuh harus benar-benar memahami dulu persamaan kata dan lawan kata. Nah, kemudian ketika kalian menemukan suatu bacaan yang abstrak dan sulit untuk kalian mengerti misalnya, tuh kalian tuh harus nanya sama ibu, Bu, ini artinya apa, Bu? Biar ibu jelaskan. Jadi kalian pokoknya harus
sering-sering bertanya sama ibu ketika kalian menemukan suatu bacaan yang abstrak dan nggak bisa kalian pahami, itu kalian harus tanya sama ibu. Udah gitu kalian juga harus tahu tadi persamaan kata sama lawan kata itu harus dikuasai, kosakatanya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kalian menemukan suatu peribahasa pada bacaan yang kalian bacakan, misalnya kalian menemukan bacaan air berisa tanda tak dalam, itu kan kalian bagi yang belum tahu artinya, itu kalian harus tanya sama ibu, Bu, air berisa tanda tak dalam itu apa Bu artinya? Nah, jadi Ibu jelaskan. Nah, anak-anak, jadi arti dari air berisa tanda tak dalam itu artinya orang yang sombong, orang yang banyak cakapnya atau sombong, itu kurang ilmunya. Kemudian tong kosong nyaring bunyinya Bu, itu apa Bu artinya Bu? Nah, arti dari tong kosong nyaring bunyinya, orang yang banyak cakapnya tapi nggak ada buktinya. Nah, itulah artinya. Kemudian ketika kalian menemukan apalagi, misalnya bumi berputar zaman beredar, nah itu apa ya tuh Bu artinya? Itu artinya keadaan zaman yang selalu berubah-ubah. Nah, ketika kalian membaca, misalnya kalian membaca sebuah kisah gitu kan. Jadi, kalau kalian ditanya sama ibu, apa yang kalian baca? Apa yang kalian baca tentang buku itu? Ada siapa-siapa aja tokohnya? Dia tuh menceritakan tentang apa? Kalian tuh harus bisa menjawab apa yang ibu bilang, apa yang ibu tanya. Karena kan kalian udah membaca tuh, pasti kalian udah tahu dong isi dari buku tersebut. Jadi kalian itu harus bisa memahami apa yang ada di dalam isi tersebut, supaya ketika ibu tanya, apa nak yang ada di dalam cerita apa yang ada di dalam buku tersebut, jadi kalian tuh harus bisa menjawabnya seperti itu. Kenapa Bu kok ditanya? Kan kalian timbullah pertanyaan, kenapa kok ditanya sama ibu seperti itu. Itulah cara ibu untuk bisa mengembangkan keterampilan membaca kalian, yang dimana kalau kalian ditanya tentang buku bacaan yang kalian baca, kalian bisa menjawabnya seperti itu. Jadi keterampilan membaca kalian itu terkembang gitu. Oke, sekian. Kita lanjut cara meningkatkan keterampilan membaca pada diri kita. Nah, tadi kan mengembangkan keterampilan membaca. Sekarang cara meningkatkannya. Tuh, cara meningkatkan keterampilan membaca diri kita tuh kayak mana? Mungkin kalian ada yang pengen meningkatkan keterampilan membacanya supaya lebih bagus lagi. Nah, jadi di sini Ibu kasih tahu ya anak-anak Ibu, caranya itu yang pertama. Jadi kalian itu harus banyak-banyak menyediakan buku. Buku apa aja yang nggak sulit dicari, buku-buku yang kalian suka tuh. Misalnya kalian tuh lagi jalan-jalan ke mall kan, kalian tuh tertuju jangan permainan saja, tapi masuklah ke Gramedia untuk mencari buku-buku yang kalian senang. Minta sama orang tuanya, Pak atau Ibu, Pak, Bu, aku mau beli bukunya ini, aku senang, aku ingin membaca. Minta baik-baik sama maknya, minta baik-baik sama bapaknya. Atau kalian yang jarang ke mall, misalnya kalian kalian bisa tanya sama kakak atau abangnya, Kak, ada buku tentang ini enggak, boleh pinjam enggak, kayak gitu.
gitu. Pokoknya kalian itu harus menyediakan buku-buku yang kalian senangi sehingga kalian itu suka bacanya, seperti dongeng misalnya, seperti novel, seperti buku pelajaran. Kalau kalian suka juga itu harus banget loh anak-anak ibu, komik gitu. Jadi itu tuh perlu kalian sediakan di rumah ya, biar kalian itu senang membaca seperti itu. Jadi sediakanlah buku-buku yang kalian senangi. Kalian cari aja di mana aja buku-buku yang kalian senangi sehingga kalian itu bisa sering-sering membaca seperti itu. Itu adalah cara meningkatkan keterampilan membaca pada diri kita. Salah satunya menyediakan buku yang kita senangi di rumah, ya kan? Supaya kita tuh sering-sering membaca. Oke, jadi paham ya? Jadi kita tuh harus menyediakan buku yang kita senangi, baik itu komik, novel, ataupun buku pelajaran. Bisa kita cari atau kita jalan-jalan ke perpustakaan, pinjem bukunya, dan jalan-jalan ke mall, pergi ke Gramedia untuk melihat-lihat buku-buku yang ada di sana yang kalian senangi, yang sehingga membuat kalian itu senang untuk membacanya. Nah, kemudian kalian kalau membaca itu hendaklah kalian berada di tempat yang nyaman, di tempat yang tenang, sehingga kalian itu apa yang kalian baca itu bisa kalian pahami seperti itu. Jadi ketika ditanya apa tuh yang sedang dibaca, oh aku baca komik ini misalnya, jadi ditanya orang, itu tentang apa? Jadi kalian tuh bisa menceritakannya. Apa yang kalian baca tuh bisa kalian ceritakan sama orang yang nanya gitu, ya kan? Jadi itulah cara untuk bisa meningkatkan keterampilan membaca pada diri kita. Oke, cukup sekian. Jadi sampai di sini Ibu cukupkan materi kita. Tadi kita ada membahas tentang pengertian keterampilan membaca, apa tujuan membaca, bagaimana cara mengembangkan keterampilan membaca, kemudian bagaimana cara meningkatkan keterampilan membaca. Nah, itu tadi kan udah Ibu jelaskan ya kan. Nah, jadi Ibu harapkan kita semua bisa meningkatkan keterampilan membaca kita dengan cara yang udah Ibu jelaskan tadi. Kita itu harus sering-sering membaca anak-anak, karena membaca itu adalah jendela dunia. Dengan membaca kita bisa meningkatkan pengetahuan kita, bisa menambah wawasan kita, ya kan? Jadi membaca itu penting banget di dalam hidup kita. Jangan malas-malas membaca. Kalau nggak suka baca buku pelajaran, boleh baca-baca koran, boleh baca-baca berita lainnya, boleh baca-baca hiburan, buku-buku hiburan tuh boleh banget. Yang penting kalian tuh mau membaca. Oke? Nah, jadi pelajaran kita kali ini tentang meningkatkan keterampilan membaca Ibu cukupkan. Ibu berikan tugas kepada kalian masing-masing, baca satu buku yang kalian senangi, lalu kalian tulis di kertas atau di buku tentang ringkasan tentang cerita yang ada di dalam buku yang kalian baca itu. Bukunya bebas apa aja yang kalian senangi, boleh novel, boleh buku pelajaran, boleh komik, boleh dan lain sebagainya. Kalian buat sebuah ringkasan isi tentang buku itu, lalu minggu depan kalian kumpulkan ke Ibu ya anak-anak Ibu. Oke, baiklah, sebelum menutup materi kali ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu yang udah mau mendengarkan Ibu dari awal sampai akhir. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.